Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya fattahul alim. Bismillahi ya fattahul alim. Toha Rasulul Yatim, Toha Rasulul Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa aina inayatika wa samsa hidayatika wa arus mamlakatika wa nurikal hikmati syafi kafha ya aisha birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh, ini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya yang sangat-sangat kita harapkan, kita dambakan doa dan restunya. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita, beliau yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, disatukan murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para pembina Majelis Taklim At-Tadbir khususnya yang dikalian, wabil khusus kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno sekeluarga, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadbir Kaliaren, rahimakumullah.
Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam yang penuh dengan belian kasih dan sayang Allah, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan fadl. Ini malam kita awali bersama-sama, kita landasi bersama-sama dengan menyatukan batin kita, menyatukan hati kita, menyatukan angan kita semata-mata untuk menghaturkan rasa terima kasih kita, syukur tasyakur kita kehadiran zat sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dan detik Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzah Dzul Jalali wal Ikram membelai kita dengan kasih dan sayangnya. Setiap saat dan detik mencurahkan nikmat-nikmatnya, baik di saat kita mampu menyadarinya ataupun di saat kita terhijab hati dan rasa kita sehingga kita tidak mampu merasakannya. Maka tatkala kita jujur di dalam hati kita masing-masing, tentunya masih banyak lupa kita daripada kita. Masih sedikit sekali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam 24 jam. Tak kala kita bercermin di dalam hati kita, ternyata masih banyak lupa kita daripada ingat. Masih banyak lupa bersyukur daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lupa kita kepada Allah daripada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebetulnya yang menjadikan hati ini drop, yang menjadikan hatinya lemah, yang menjadikan tekadnya lemah, yang menjadikan keyakinannya loyo, yang menjadikan pandangan terhadap tuntunan Rasulullah menjadi kabur, dan hasilnya langkahnya banyak yang ngawur. Na'udzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Sebab hatinya gelap, sebab hatinya itu masih banyak kegelapan, hatinya masih terhijab dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Karena kecintaan kepada dunia inilah menjadi sumber dosa dan malapetaka. Ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbud dunya ra'sun kulli khati'atin. Kecintaan manusia kepada duniawi inilah yang menjadikan sumber malapetaka, sumber daripada segala bencana, sumber daripada dosa dan dosa. Dikarenakan manusia lebih memperhatikan dunia daripada yang menciptakan dunia. Dikarenakan manusia lebih menggunakan pandangan nafsunya daripada pandangan hatinya, menjadikan hatinya semakin kering kerontak, menjadikan jiwanya semakin resah gelisah, menjadikan langkahnya gentayangan, tidak tahu arah. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana untuk mengembalikan cahaya ilahi? Bagaimana agar hati ini terbebas dari kegelapan? Bagaimana langkah ini agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembalikan pada satu titik, kembalikan kepada satu, yaitu titik awal penciptaan kita, titik awal daripada kelahiran kita. Apa?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh manusia itu makhluk yang sangat istimewa. Manusia itu makhluk yang sangat istimewa. Fi ahsani taqwim, diciptakan dalam kesempurnaan. Dan hidup itu adalah pilihan. Kita itu ingin hidup, mau hidup di alam mana, di frekuensi hati yang mana. Ini manusia. Maka layak dan pantas Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dalam kesempurnaan. Tatkala manusia mulia, maka kemuliaan manusia bisa melebihi malaikat yang mulia. Ini luar biasa. Tetapi begitu manusia memilih hidup dalam frekuensi di dalam alam kehinaan dan kenistaan, manusia bisa nista melebihi hewan. Na'udzubillah min dzalik. Maka tinggal roh kita itu roh apa yang kita pakai. Monggo, ini pilihan hidup. Roh apa yang akan kita pakai? Kacamata apa yang akan kita pakai dalam melihat? Kalau kita melihat, kalau kita memakai ruh daripada amarah, maka tidak akan mungkin tenang, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tidak akan tenang manusia yang hidupnya memakai ruh amarah. Karena itu ruh syaitan laknatullah. Roh yang senantiasa tidak pernah tenang, roh yang senantiasa dibakar oleh amarah, gelisah, resah dan lain sebagainya, tidak pernah tenang dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana khairu minna, aku lebih baik dari kamu semuanya. Ana khairu minkum, ana khairu minkum, merasa sebagai pribadi yang lebih baik, lebih unggul, lebih kaya, lebih berjasa dari orang lain. Na'udzubillah min. Maka tatkala memilih yang dipakai adalah roh daripada sufiyah, roh nafsu sufiyah, rohnya jin, waktu dihidup di dunia hanya sementara, habis untuk mengejar ingin memiliki dunia seisinya. Sudah dapat satu pengen dua, dua pengen tiga. Maka manusia yang memakai roh sufiyah ibarat berenang di tengah lautan lepas yang tiada bertepi. Tiba-tiba Israel datang, hidup dalam penasaran. Na'udzubillah min. Saudara-saudara, pun juga tatkala manusia memilih roh daripada lawamah, roh alwamah, roh binatang, roh hayawan, maka setiap saat yang dikejar adalah kepuasan syahwatnya, kepuasan nafsu syahwatnya, tidak akan pernah puas, dan hanya kehancuran, hanya kematian yang menjadikan dia berhenti. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, maka sesungguhnya hanya Ruhul Qudus, roh yang senantiasa menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, roh yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh yang senantiasa mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah, roh yang senantiasa sadar sesadar-sadarnya. Kapan roh ini sadar? 24 jam senantiasa sadar, senantiasa hadir di hadapan Allah, hadir dalam merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya ruh daripada baginda Nabi Allah Khidir alaihi salam. Alhamdulillah. Maka Nabi Khidir itu dikenal sebagai nabi yang berada di Bahrul Zikr, lautan zikrullah.
lautan asma Allah, berada di bahrul ulum, lautan samudranya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam setiap detik Nabi Allah Khidir selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kenapa beliau disematkan sebagai bahrul zikir, sekoronil zikir, nyekoro dalam kondisi apapun, di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, hatinya senantiasa terpaut dengan asma Allah. Hatinya senantiasa inni wajhtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard. Seluruh ruhul kudus, ruh para rasul, para nabi, para wali Allah tersentral dalam ruhul Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang senantiasa takut hanya kepada Allah, ruh yang senantiasa malu hanya kepada Allah, ruh yang senantiasa butuh hanya kepada Allah, ruh yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruh yang senantiasa merindu setiap saat, setiap detik keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima alam ini menjadikan manusia hadir sebagai pribadi muttaqin sejati, mukmin muslim muttaqin sejati, pribadi yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi yang senantiasa walaupun dia masih hidup di dunia, tetapi dia sudah mampu senantiasa kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sebagai bekal, sebagai modal kita untuk mengevaluasi kita ini saat ini, detik ini berada di alam yang mana. Bagaimana cara kita tahu? Kita harus introspeksi dengan bertafakkur, dengan bertafakkur. Harus mencari, melakukan pencarian tentunya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengoreksi di dalam hati kita, mengevaluasi dalam langkah perbuatan kita. Maka di situ Allah akan bukakan hijab, Allah akan bukakan hati kita, kita akan dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, hadir ternyata, oh aku ternyata selama ini usiaku sudah 40 lebih, tapi aku masih terpenjara dalam amarah. Usiaku sudah 50, tetapi aku masih alam sufiyah. Ini bagaimana ya Allah? Kalau sewaktu-waktu Israel hadir, bagaimana mungkin aku mampu kembali kepadamu dalam kondisi seperti ini? Hanya rahmat dan pertolonganmu, hanya ampunanmu ya ilahana Rabbi ya Allah, yang setiap saat aku damba. Aku tidak punya modal apapun ya Allah, hanya ampunan dan pertolonganmu yang aku dambakan ya Allah. Alhamdulillah. Ini bagaimana mungkin kita mampu melihat, bagaimana mungkin kita mampu menemukan di mana letak makam kita, di mana letak hati kita, kalau setiap saat dan detik konsentrasi mata kita hanya melihat pandangan zahir kita, telinga kita hanya mendengar suara-suara zahir, ucapan kita hanya disibukkan kalam-kalam zahir yang terkadang tidak ada manfaat. Disinilah butuhnya kita introspeksi, disinilah kita butuhnya bertawajuh, disinilah butuhnya kita daim, disinilah butuhnya kita tafakur, iktikaf, disinilah butuhnya kita khulwat untuk mengkhususkan diri, melihat jati diri kita
sehingga benar yang disabdakan Rasulullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, jangan harap kita akan kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak menyadari betapa zalimnya diri kita, kalau kita tidak menyadari ternyata langkah kaki kita ini tidak terarah, kalau kita tidak menyadari ternyata pijakan kita pijakan yang salah, bagaimana mungkin kita mengenal jalan yang benar? Orang yang mengenal kebenaran sebab dia itu sadar, sarafnya hidup, panca indahnya hidup. Dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia mampu mendengar mana kalam Allah dan mana kalam setan. Dia mampu merasakan mana hak dan mana yang batil, sehingga dia mampu memilih kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah banyak pengertian yang kita terima dari guru kita, amalan-amalan pun sudah banyak. Yang sangat kita butuhkan saat ini itu apa? Kesadaran. Kesadaran untuk kita bersungguh-sungguh. Kesadaran untuk taubatan nasuha. Kita sholat taubat tiap malam, Pak Bu. Kita diajarkan bersama-sama tiap mingguan, bulanan, lapanan sholat taubat bersama-sama. Kita diajarkan tiap malam sebelum tidur atau sepertiga malam sholat taubat. Tetapi terkadang hanya sebatas sholatnya yang taubat, tetapi langkahnya belum taubat. Hanya sholatnya yang taubat, hanya istighosahnya yang istighfar, hanya kitmirnya yang pohon pengampunan, mohon dibimbing, dituntun kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kita masih enak, masih sangat lengket dan tidak mau berpisah dengan kebatilan itu sendiri. Ini harus disadari. Tidak cuma sholatnya yang taubat, tetapi mari kita bertobat. Bagaimana cara kita bertobat? Temukan dulu kezaliman kita. Kita mau tobat dari apa kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini salah? Kita mau tobat dari apa walaupun amalannya sholat tobat 2 rakaat kali 21 salam, tapi kita merasa sempurna, kita merasa tidak punya dosa, kita merasa tidak punya salah. Ta'udzubillah min. Apa yang mau ditobati? Maka tobat itu dengan kita sholat ini sebagai tawakal, wujud serah diri dan ikhtiar kepada Allah, akan menjadi program taubatan nasuha. Bukan cuma sholat dan wirid kitmirnya, tetapi menjadi program hidup yang senantiasa taubatan nasuha. Maka wal karamah wal barakah akan hadir dalam hidup kita. Usolli sholatan li taubatin nasuha wal karamah wal taubat dulu. Kalau sholatnya saja yang taubat, mandinya saja yang taubat, tidak ada penyadaran dalam diri kita seberapa kezaliman kita, tidak pernah ada upaya mencari, menggali dalam pribadi kita, maka wal karomah tidak akan hadir, wal barokah jauh panggang dari hati. Aduh, hadirkan taubat dulu. Bukti sholat taubat kita diterima Allah itu hadir penyadaran, Pak Bu. Saudara-saudara terlahir, 2 rakaat sholat taubat kita hadir satu kesadaran. Oh ya Allah, hadirnya tidak pas lagi sholat, barangkali hadirnya tidak pas kita lagi zikir, hadirnya justru di saat kita sedang sendiri, di saat kita sedang bekerja, di saat kita sedang berkendara, di saat kita sedang bersilaturahim.
tiba-tiba hadir dalam batin kita. Oh iya, aku sombong ternyata. Buah dari sholat taubat, terbuka hati, terpancar nur ilahi, menjadikan kelihatan, oh ternyata ada ular kobra yang sedang angkem di pojok hatiku. Siap-siap ini netes, satu ular bisa menjadi 15. Na'udzubillah min. Lagi sholat tobat lagi, oh ternyata aku bakhil, selama ini ternyata aku medit. Maka astagfirullah, ampuni aku ya Allah, itu istighfar. Aku akan kembali ke jalan yang benar. Dari medit menuju loman, itu taubatan nasuha. Kenapa diberi nasuha? Taubat itu maknanya kembali, nasuha itu sungguh-sungguh. Maka taubatan nasuha, kita kembali kepada jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguh? Ada buktinya kembali kepada Allah. Tidak cuma ekor tapi tanpa bukti. Ibarat peluru yang begitu suaranya sangat keras tapi ternyata kosong. Jadilah peluru kosong. Na'udzubillah min. Saudaraku rahimakumullah. Maka ini tentunya sebagai bekal kita untuk mengevaluasi dalam diri kita, sejauh mana langkah kita. Kita sudah mengambil atau sudah menjalani hidup, dan kita tidak tahu kapan akhir dari kehidupan kita ini. Kita tidak tahu. Triplenya dikurangi sedikit. Kita tidak tahu kapan Israel akan hadir. Kita nggak tahu. Barangkali malam ini malam terakhir bisa. Itu haknya Allah. Barangkali bulan ini bulan terakhir bisa. Tidak ada yang mustahil. Lalu harusnya kapan kita mulai untuk bertobat sungguh-sungguh kembali ke jalan Allah? Detik ini, saat ini, mumpung masih bernafas. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Untuk menjadi lebih baik, jangan tunggu tahun depan. Barangkali tidak sampai. Jangan tunggu nanti kalau umurnya sudah 60. Barangkali mboten tekan secepatnya. Saudara belum dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali mari kita ikrarkan rasa terima kasih kita bersama-sama di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, sang pengibar bendera kebenaran, pejuang sejati, pahlawan hakiki, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat? Sebab kita ini pelupa. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu banyak salah. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kenapa kita disuruh memperbanyak sholawat, memperbanyak menyebut mengingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari, di waktu pagi, siang, sore, petang, malam, bagaimana kita sering bersolawat agar kita kembali ingat apa yang kita ingat dalam pribadi. Di dalam solawat bukan cuma namanya, kalau nama kita sudah tahu, bukan cuma perjalanannya, tarikhnya, tetapi yang kita ingat adalah memperingati diri kita sendiri. Kanjeng Rasul Muhammad ini adalah tuntunan, ini adalah uswatun hasanah. Maka
di dalam ilmu syariat pertanyaannya malaikat munkar nakir itu, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad. Itu dalam ilmu syariatnya. Kalau dalam ilmu tauhidnya pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Ini sudah satu pengertian yang menengah. Kalau yang pertama, siapa Nabimu Muhammad? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Apa makna yang kamu ketahui? Berarti hadirnya Rasul itu untuk apa? Kita sebagai umatnya harus bagaimana? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia ini banyak salah dan lupa, sering menyebut asma baginda Rasul Muhammad untuk memeringati diri kita. Sebab hidup ini kita berlomba-lomba, hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah bagaikan perang Brontoyudo Joyo Bilangun nunggone Tegal Kurusetra, antarane Pandowo kalih Kurawa, ibaratnya seperti itu. Hidup itu adalah pertarungan dahsyat, jihadul akbar, jihadul nafsi. Di satu sisi dunia seisinya dengan gaya gravitasinya, dengan gaya gravitasi bumi menjadikan kita tidak mampu untuk lepas dari dunia ini. Setiap detik pengertian hadir tanpa disadari. Kita keluar rumah sudah berapa pengertian yang masuk, terekam dalam otak kita, terekam di dalam hati kita, terekam di dalam rasa kita. Kalau tidak dibersihkan sehari semalam rekaman itu angkrem, maka esoknya akan menjadi program hidup. Hati. Maka kenapa kita disuruh setiap saat melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baru keluar rumah nongkrong, ketemu dengan teman-teman di warung kopi, ada 100 pengertian masuk, terekam tanpa sadar, lewat pandangan mata, lewat pendengaran, lewat penciuman, masuk dalam diri kita. Tidak dibersihkan. Keluar rumah tidak mohon benteng, keluar rumah tidak melibatkan Allah, masuknya roh kutu-kutu alangatoko masuk dalam dirinya. Tiba-tiba merubah pola pikirnya, merubah hatinya. Hati